Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 8 SMP Muhaka yang soleh solihah, yang pinter, yang cerdas. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan semangat selalu. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar bab 2, yaitu menggambar ilustrasi. Kalau kemarin kita belajar tentang menggambar model itu di bab 1, kelanjutannya adalah bab 2, yaitu menggambar ilustrasi. Baik anak-anakku, untuk menggambar ilustrasi kita akan membahas 3 hal. Yang pertama tadi kita akan membahas tentang gambar ilustrasi. Yang akan kita bahas yaitu konsep dan prosedur menggambar ilustrasi. Yang kedua, alat dan bahan menggambar ilustrasi. Yang ketiga, teknik menggambar ilustrasi. Setiap kita membaca buku, majalah, novel, dan cerita yang sejenisnya sering menemukan gambar yang menyertainya. Gambar ini disebut dengan ilustrasi. Gambar ilustrasi salah satu fungsinya adalah untuk memperjelas maksud dan makna cerita melalui bahasa visual. Menggambar ilustrasi, kita akan membahas tentang konsepnya atau pengertiannya. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Oke, Bu Yanti ulang sekali lagi. Pengertian ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Baik, gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Ilustrasi sangat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami narasi. B. Objek gambar. Objek gambar ilustrasi diantaranya ada gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda. Objek gambar disesuaikan dengan tema cerita atau narasi yang dibuat. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi atau sajak. Gambar ilustrasi dapat diberi berwarna atau hitam putih saja. Pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual maupun menggunakan teknologi digital. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi atau sajak. Berikut penjelasan tiap-tiap jenis-jenis gambar ilustrasi. 1. Ada kartun. Nah, anak-anakku bisa melihat contoh kartun. Di sini ada yang warna hitam putih, kemudian ada yang diwarnain. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Gareng, Petro, Bagong, dan sebagainya. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. Yang kedua, yaitu karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik,
terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Tak hanya itu, biasanya gambar karikatur sering dijadikan sebagai meme. 3. Komik. Anak-anakku sering membaca komik. Nah, komik di sini ini contohnya ada yang hitam putih, ada yang berwarna. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau disebut komik strip. 4. Karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, sajak, akan nampak lebih menarik minat orang membacanya apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan untuk memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. 5. Vignette. Ini tulisannya vignette tapi bacanya vignette. Nah, apa itu vignette? Sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi. Dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong atau kertas narasi. D. Bentuk objek gambar ilustrasi. Seperti yang sudah kita ketahui, gambar ilustrasi dapat dibuat dalam berbagai jenis bentuknya. Tetapi tahukah kalian bentuk objek apa saja yang dapat digunakan untuk menggambar ilustrasi? Bentuk objek yang dapat kalian gunakan adalah apa saja yang ada di sekitar kita, baik berupa benda hidup maupun benda tak hidup. 1. Manusia. Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda sehingga pada saat menggambar kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya agar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. 2. Tumbuhan. Tumbuhan dalam gambar ilustrasi dapat dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Kalian juga diperbolehkan hanya menggambar beberapa bagiannya saja, tidak secara keseluruhan. Akan tetapi, gambar ilustrasi kalian harus jelas. 3. Hewan. Tokoh hewan juga memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Harus masing-masing binatangnya harus dijelaskan. E. Teknik menggambar ilustrasi dan alat serta bahannya. Ada beberapa teknik yang dapat kalian pelajari atau digunakan dalam menggambar ilustrasi. Di antara teknik-teknik tersebut adalah teknik kering dan teknik basah. Berikut penjelasannya. 1. Teknik kering. Menggambar ilustrasi dengan teknik kering yaitu tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang 2 dimensi berupa kertas gambar, kemudian dibuat sketsa, untuk selanjutnya diberi kesan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan adalah pensil atau pulpen, arang, krayon. Yang kedua, teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain seperti cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas atau kanvas. Kemudian diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. F.
Cara menggambar ilustrasi. Beberapa tahapan dalam menggambar ilustrasi adalah: 1. Menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. 2. Menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. 3. Menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. 4. Menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. 5. Memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Nah, demikian tadi anak-anakku yang kita pelajari, yaitu yang pertama pengertian gambar ilustrasi, yang kedua bahan dan alatnya, yang ketiga tekniknya. Nah, semuanya sudah. Bu Yanti akan membacakan rangkumannya, yaitu ilustrasi adalah salah satu jenis kegiatan menggambar yang membutuhkan keterampilan menggambar bentuk. Bentuk yang digambar harus dapat memperjelas, mempertegas, dan memperindah isi cerita atau narasi yang menjadi tema gambar. Garis, bentuk, dan pemberian warna disesuaikan dengan keseimbangan komposisi, proporsi, dan kesatuan antara gambar dan narasi. Oke, sekian dulu anak-anakku untuk tugas kali ini. Nanti ada soal yang kalian kerjakan dari Bu Yanti. Jika ada salah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.